Kita lanjutkan, tadi kita akan menyambungkan pertanyaan saya yang terpotong tadi kepada Bang Henry. Bang Henry, di permukaan sepertinya ini pertikaian individu, tapi kemudian apakah ada nuansa politik di baliknya seperti upaya untuk menggerus popularitas dari Habib Rizik begitu? Atau seperti apa Anda melihatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Maher, Prof. Saya dari awal dari awal saya mengatakan sebetulnya begini, Habib Rizik ini kan tokoh agama, jadi case-nya adalah tentang agama. Tapi kalau kemudian mau masuk ke ranah politik, ini adalah pilihan dari seorang Habib Rizik sendiri. Nah, ada beberapa pernyataan Habib Rizik yang memang menyenggol-nyenggol tentang politik, misalnya tentang rekonsiliasi. Kalau merekonsiliasi, hentikan kriminalisasi terhadap ulama. Itu adalah pernyataan-pernyataan politik. Nah, terkait kasus yang Nikita dan kemudian Ustadz Maher saat ini sedang hadapi, kalau secara politik akhirnya dibawa ke ranah politik karena menyangkut dengan komunitas yang berada di sekitar kita. Jadi komunitas yang berada di sekitar kita akhirnya menarik isu ini ke dalam ranah politik. Bagaimana Habib Rizik bergerak, kemudian bahkan mengaitkan isu-isu dengan Anies Baswedan dan lain-lain. Isu ini pun sudah mengorbankan Kapolri dan Kapolres. Ini sudah dicopot oleh Kapolri, sehingga memang sulit kita melihat kasus ini tidak dalam ranah politik. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Profesor. Jadi sebetulnya ini bisa diselesaikan dengan teknologi yang ditinggalkan oleh para pendiri bangsa yang namanya toleransi, tepo seliro, saling hormat menghormati. Nah, menurut saya hal ini mestinya memang harus cepat diselesaikan oleh aparat. Bagaimanapun caranya, mau dengan musyawarah atau dengan melanjutkan pelaporan-pelaporan ini sehingga ini tuh tidak berlarut-larut permasalahannya. Kan ini hanya tentang pernyataan Nikita Mirzani aja, dan pernyataan Nikita Mirzani yang kontroversial berapa banyak sih? Banyak sekali. Tapi gara-gara pernyataan ini dan kemudian yang dihadapi adalah sosok besar sekelas Imam Besar Habib Rizik Syihab, maka kemudian ini pernyataan Nikita Mirzani dimanfaatkan oleh sekelompok orang yang yang memiliki kepentingan politik untuk juga bergerak. Misalnya ada nyala lilin untuk Nikita Mirzani kemarin, kemudian ada meme yang memfigurkan Nikita Mirzani layaknya Che Guevara gitu ya. Jadi akhirnya ditarik-tarik ke ranah politik. Salah satu cara yang bisa menengahi ini ya memang diselesaikan kasusnya cepat-cepatnya, atau seperti yang tadi Prof katakan, harus diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Bang Henry, tapi ini kan kasusnya sudah masuk ke jalur hukum, Bang Henry. Ya, kalaupun harus musyawarah mufakat, makanya harus diselesaikan. Kan tadi katanya kan bisa diselesaikan dengan saling memaafkan. Tapi saling memaafkan ini tidak bisa berhenti kalau kemudian yang bersangkutan mengulangi lagi perbuatan dan perkataannya. Tisa, ini tidak semudah yang kita bayangkan karena perkataan dan pernyataan Nikita Mirzani pun sudah dimanfaatkan oleh kelompok yang berseberangan dengan Habib Rizik sebagai simbol perlawanan gitu. Baik. Dan ini ditarik-tarik juga sebagai akhirnya ditarik juga simbol perlawanan yang beroposisi dengan Gubernur Jakarta. Jadi ini jadi kemana-mana. Sebetulnya ada ketidaksukaan yang belum selesai sejak, atau residu 2012 yang belum selesai, kemudian residu 2014 belum selesai. Terus-menerus residu ini nggak selesai, akhirnya karena namanya residu, begitu ada percikan api akhirnya terbakar lagi. Jadi sulit sekali tidak mengkaitkan ini dengan peristiwa politik atau kejadian politik, karena ada beberapa kelompok sudah mengkaitkan hal ini dengan politik dan memanfaatkan untuk beroposisi dengan beberapa tokoh. Baik. Bang Henry, jadi ingin mengatakan begini, keceplosan dari Nikita Mirzani ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga ini membawalah ke sebuah ranah politik. Iya, akhirnya demikian. Kan selama ini kan Nikita Mirzani tokoh baru sebetulnya yang diperankan atau yang diposisikan beroposisi dengan Habib Rizik atau bahkan Gubernur Anies Baswedan. Biasanya kan
yang itu aja sampai saya juga bosen tuh, Abu Janda lagi, kemudian Dewi Tanjung apa ya namanya, terus kemudian, nah ini sekarang tiba-tiba muncul Nikita Mirzani, sosok selebriti yang punya banyak follower yang mungkin tidak diharapkan oleh si kelompok oposisi ini untuk bersuara, gitu, tapi kemudian bersuara dan akhirnya dibesar-besarkan isunya. Bayangkan saya kan pada saat yang bersamaan Abu Janda juga bikin film, klip, kemudian Dewi Tanjung juga bikin pernyataan seingat saya, tapi itu kan tidak seviral Nikita Mirzani. Jadi oleh oposisi Habib Rizik ini dimanfaatkan, betul. Baik, saya ingin ke Ustadz Maher. Ustadz Maher, ini sudah masuk ranah pidana, Nikita Mirzani sudah melaporkan Anda, apakah kemudian akan ada laporan balik terhadap Nikita Mirzani? Iya, saya akan melakukan lapor balik kepada saudari Nikita Mirzani dalam waktu dekat ini insya Allah, dan sudah saya kuasakan ke kuasa hukum kami dalam hal ini Ibu Elsa Syarif dan Bapak Pitra Ramadan. Atas dugaan apa? Untuk pelaporan baliknya? Dugaan penistaan dan penghinaan kepada imam besar kami Al-Habib Muhammad Rizik Syihab, dan yang kedua dugaan penghinaan yang jauh lebih parah dari itu. Jadi saudari Nikita Mirzani ini yang perlu diketahui ya secara objektif, bukan sekali dua kali melakukan tindakan-tindakan yang ngawur seperti itu di ruang publik, di tempat terbuka, di sosial media yang mencederai banyak pihak. Udah berkali-kali. Kemudian terkait dengan kasus ini, ketika kami memberikan himbauan agar yang bersangkutan segera minta maaf secara terbuka, maka kita akan menjadi adem. Mari kita sama-sama bangun negeri ini dengan baik. Kita rangkul ulama, rangkul Ustadz, tapi begini, Ustadz maksudnya adalah membela ulama, tapi ada juga pihak di luar sana yang menilai bahwa apa yang Ustadz ucapkan itu terlalu kasar begitu. Apakah kalau ada pihak yang juga meminta Ustadz untuk meminta maaf atas ucapan Ustadz itu, Ustadz akan meminta maaf atau tidak? Ucapan yang mana yang dinilai kasar? Kita tidak bisa menyebutkan itu karena kita sedang on air, tapi kita sudah bisa mengetahui, masyarakat di luar juga mungkin sudah bisa membaca ucapan-ucapan tersebut. Al-jaza'u min jinsil amal. Ada satu ibarah, al-jaza'u min jinsil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Imam Syafi'i pernah mengatakan atakabbur lil mutakabbir sadaqah. Sombong kepada orang yang sombong itu merupakan bagian dari sedekah. Jadi kadang kita untuk menghadapi orang-orang keras kepala, orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan ngawur di luar batas etika dan norma ketimuran, terkadang sulit untuk menggunakan cara-cara yang halus dan lembut, tetapi harus disikapi dengan sedikit tegas, keras, atau bahkan mungkin kasar, supaya ada efek jera bagi yang bersangkutan untuk tidak mengulangi perbuatan itu lagi. Kenapa? Karena saya sebagai putra bangsa Indonesia yang cinta NKRI berasaskan Pancasila UUD 1945, saya tidak rela gitu ya jika ulama kami, imam besar kami, orang baik, orang soleh itu dicederai. Padahal kondisinya Habib Rizik Syihab tidak pernah mengusik Nikita Mirzani, tidak pernah usil terhadap yang bersangkutan. Nah, jadi bagi saya singkat, mohon maaf, saya pribadi Al-Faqir Mahir At-Tuwailibi ingin menyatakan bahwa jika siapapun ya di negara yang kita cintai ini tidak suka dengan Habib Rizik atau berbeda ijtihad, berbeda pendapat dalam urusan politik, silahkan, nggak apa-apa, itu konstitusional, dihargai pendapat kita, tapi tolong jangan serang atau hina personalnya. Kami tersinggung. Ya, ini rasa mahabbah kami, cinta kami kepada ulama kami, begitu. Baik, kami juga ingin memberikan disclaimer pemirsa kepada Anda bahwa kami sudah terus menghubungi pihak kuasa hukum dari Nikita Mirzani, namun yang bersangkutan belum memberikan respon. Saya ingin terakhir ke Prof. Muzakir. Pak Muzakir, kalau kita lihat saat ini situasi potret hukum di Indonesia sepertinya saling lapor begitu ya antar individu, ini kembali mencuat lagi nih. Seperti apa kemudian potret hukum yang akan kita lihat ke depannya kalau ini masih seperti ini terus, sepertinya akan makin ramai lagi, Prof? Ya, menurut saya kepolisian dalam hal ini karena materi hinaan, penyebaran kebencian itu masuk ranah kewenangan dari kepolisian. Semestinya polisi atau penyidik dalam hal ini harus memberi namanya menyaring perkara ini, ya. Menyaring perkara ini maksud saya adalah melakukan kajian apakah perkara ini layak diangkat sebagai sebuah perkara pidana penghinaan atau bukan dan seterusnya. Tapi esensinya sebelum melanjutkan proses ini, karena penghinaan itu delik aduan, selayaknya polisi berperan sebagai mediator dalam satu konteks ini, ya. Dua-duanya dipanggil atau duanya diperiksa lebih dahulu dan kemudian dipanggil dan dihadapkan kepada duanya agar supaya
itu diselesaikan melalui mediasi oleh penyidik ya. Penyidik fungsinya untuk itu. Jadi jangan sampai energi masyarakat, energi negara dan energi kepolisian itu dipakai untuk hal-hal yang seperti ini. Meskipun itu adalah terkait dengan hal yang menurut saya hal yang sangat gawat dalam arti kata menyangkut citra nama baik seseorang ya. Sekali lagi namanya manusia harus dihadapi dengan manusia, didekati dengan cara kemanusiaan yang adil dan beradab. Menurut saya itu lebih baik. Sehingga penyidik sekarang adalah mencoba untuk mendamaikan keduanya sehingga perkara ini tidak berlanjut agar supaya energi nasional itu bisa dipakai untuk menghadapi hal-hal yang dihadapi negara sekarang ini begitu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Muzakir atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Terima kasih juga Ustadz Maher sudah bergabung bersama kami dan juga Bang Henry Satrio sudah bergabung bersama kami di program Kabar Petang.